Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan eh, dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479359927. Pada video kali ini, saya akan eh, membawakan atau menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak STSI 4303 yang dipimpin langsung oleh Bapak dosen Ilwan Syafrinal. Oke, pada tugas 2 kali ini saya diminta untuk membuat project penampilan aplikasi dari data API, yaitu API Open Metro seperti ini, kliknya. Kemudian saya diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana, yaitu menampilkan dua time waktu pengukuran, kemudian temperatur dengan menggunakan suhu derajat. Desain tampilannya dibuat agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list tabel sederhana. Oke, langsung saja ke pengerjaan tugasnya. Di sini saya sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas 2 ini, di mana saya sudah menginstalasi atau mengkonfigurasi yaitu kerangka kerja dari Ionic Framework dan Vue.js ini. Yang bisa saya lakukan di download dengan mendownloadnya atau membuat create-nya dari Windows PowerShell. Dan sebelumnya pasti saya sudah memastikan untuk menginstal npm Node Package Manager atau Node.js, kemudian menginstal Vue, kemudian menginstal Ionic Framework dan juga menginstal Visual Studio Code untuk pelaksanaan praktek tugas 2 ini. Langsung saja, karena tugas 2 ini menggunakan Ionic Framework dan Vue.js, maka saya akan menjelaskan poin-poin 4 poin dari permintaan tugas. Nah, poin pertama, aplikasi ini dibuat menggunakan Ionic Framework atau Ionic Vue.js untuk menampilkan mobile web yang responsif. Pada bagian atas dari kode ini, di sini saya menggunakan Ionic Framework, yaitu di template-nya, dan di sini pada title-nya perkiraan cuaca di Jakarta. Kemudian untuk bagian utamanya yaitu bagian penjelasan waktu pengukuran dan suhunya. Dan di sini untuk mengambil ya dari format time dan horse temperaturnya. Dan kemudian di sini ketika baru masuk aplikasinya maka akan menampilkan loading seperti mengambil data cuaca. Kemudian untuk scriptnya di sini mengimport yaitu ref, onMount, dan computed dari view-nya. Kemudian import unit page, unit header, dan unit toolbar, unit title, unit content, unit grid, terus ion row, ion call, ion batch, ion sprinter, dan juga mengimport Axios. Jadi ini package-package yang diimport dari Vue.js, kemudian import dari Ionic Framework, kemudian juga import dari Axios-nya. Kemudian pada konsep pertama mengambil variabel reaktif untuk menampung data mentah dari API Consueter. Nah, di sini pertama kita menampung dulu API yang tadi di variabel pertama. Kemudian di computed priority digunakan untuk memproses data time dan mengambil 10 item saja seperti yang diminta oleh Bapak dosen. Di sini dengan computed kita mengambil data dari API tadi dari 1 sampai 10 atau 0 sampai 10 saja. Kemudian untuk mengambil data API kita menggunakan asynchronous yaitu fetch data. Di sini fetch data itu digunakan untuk mengambil data dari API Metro ini. Kemudian menggunakan Axios untuk menembak API secara online. Di sini menggunakan Axios, kemudian menyimpan hasil datanya ke variabel weather data. Kemudian menampilkan log jika koneksi internet bermasalah atau API gagal diakses. Jadi ini lognya.
karena true jadi tidak menampilkan log ini. Kemudian fungsi helper mengubah format tanggal standar ISO ke format Indonesia yang agar mudah dibaca. Jadi di sini menggunakan fungsi untuk memformat tanggal di mana ini mengubahnya jadi tanggal-tanggal di Indonesia. Kemudian untuk life cycle hook-nya menjalankan fungsi fetch data tepat setelah halaman dimuat. Nah, ini dengan on mounted fetch data langsung ke fetch data karena apa? Karena ketika uh, halaman sudah dimuat maka akan langsung ke penampilan fetch data. Nah, di sini penjelasannya tadi juga menjawab poin kedua, yaitu penampilan data menggunakan library Axios dari API Open Metro. Dan ini sudah dilakukan. Kemudian poin ketiganya, data yang diterima berupa format JSON, lalu diubah menggunakan full computed property untuk membatasi tampilan hanya 10 sesuai instruksi tugas. Kemudian poin keempat, penggunaan komponen Ionic seperti Ion Grid, kemudian Ion Row, Ion Call untuk membuat desain tabel yang rapi dan mudah dibaca. Oke, karena saya sudah melakukan pengkodean seperti ini, maka saya akan menampilkan bagaimana hasil dari kode ini. Untuk mengakses aplikasi ini, saya harus menyalakan Ionic servernya. Nah, pada command prompt saya sudah menulis Ionic server, di mana ini menyalakan Ionic server dan di ditempatkan di HTTP localhost sementara, yaitu HTTP localhost 8100. Nah, di sini sudah ada linknya karena tidak ada error, maka ini akan berjalan sangat mudah. Kalau error ini harus diperbaiki lagi dari kodenya atau dari segi struktural tugas duanya. Kemudian di sini saya sudah menyalakan servernya dan beginilah tampilan aplikasi yang sudah saya buat, di mana sudah memenuhi permintaan dari tugas 2, yaitu waktu pengukuran, kemudian suhunya. Dan di sini sudah mencantumkan masing-masing pengukurannya dengan berupa tabel atau list yang mudah dibaca. Jadi ini sudah sesuai seperti apa yang dimintakan oleh Bapak dosen dan ini memang benar-benar menembak dari API Metro yang tadi di perintah. Ya. Jadi data-data tadi yang diolah di Ionic Framework merupakan hasil olahan dari data mentah yang berupa script JSON ini dan sudah ditampilkan dalam tugas 2 aplikasi perkiraan cuaca Jakarta saya. Baik, kurang lebihnya seperti itu bagaimana pelaksanaan tugas 2-nya. Dari saya Bani Adam Aliksan dengan nomor induk mahasiswa 0479359927 mengucapkan mohon maaf jika penjelasan atau pengertian tugas saya masih banyak kurangnya dan masih harus diperbaiki dan saya berterima kasih untuk Bapak dosen yang sudah mengajarkan saya dan melihat dan menilai tugas-tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.